di kota yang penuh tekanan ini, negara hadir memberikan teman untuk Anda curhat atau bercerita. Kembali ke survei Kang, ini kata data Telco Survei ini menyebutkan bahwa performa Kang Emil ini terbaik pada debat kedua. Pasangan kami itu DKI. Apa ini? D-nya desentralisasi. Sentralisasi, Makanya uang semiliar RW itu kan kali 2.700. K-nya kolaborasi. Jadi kita barengan do something. I-nya inovasi. tamannya yang sudah ada diperbaiki apa mau bikin Oh, taman iya. lagi? Mau bikin taman lagi ya Kang? Bisa? Pastilah. Bikin stadion lagi? Kan dulu saya waktu wali kota disebut Wagiman. Apa itu? Wali kota gila taman. Wagiman, tadi kota bila taman. Halo sahabat Kata Data, kita ketemu lagi di podcast Gultik, pergulatan politik bersama saya Wahyu Muryadi yang disapa Om Wai. Nah kali ini kita menyambut musim politik ya, sebab pilkada serentak ini kan akan segera digelar di berbagai daerah. Nah daerah yang menjadi pusat perhatian adalah ya kita tahu semuanya adalah DKI Jakarta. Dan pilgub di Jakarta ini seringkali digadang-gadang sebagai miniatur dari pilpres. Waktu itu saya sudah bersama dengan salah satu calon gubernur DKI yaitu Pak Ridwan Kamil atau yang biasa disebut Kang Emil, boleh juga disebut Bang Emil, bisa juga disebut Om Emil gitu ya. Mau Ya. apa sebutannya Kang? Om Wai, terima kasih atas waktunya. Jadi panggilan itu saya serahkan aja kepada masyarakat. Wah, Kadang-kadang dipanggil Bang, kadang-kadang katanya udah identik dengan Kang, nggak ada masalah kan. Panggil Om juga bisa, apa aja bebas. bebas ya. Panggil Papa sama anak saya. Oh kalau anak panggilnya Papa? Papa. Kalau istri manggilnya apa? AA. AA ya. Ya ini AA Emil gitu kan. Kumaha sadayana Kang? Damang? Sehat, alhamdulillah damang. Alhamdulillah. Kang, ini kan mau maju DKI. Tapi yang orang kemudian banyak membicarakan adalah pertemuan Anda dengan Pak Jokowi. Makan nasi apa itu waktu itu? Nasi Padang ya? Bukan, jadi Pak Jokowi kan lama tinggal di Bogor. Oh. Kan Istana Bogor. Iya. Jadi ada kue lapis Bogor kesukaan beliau. Oh gitu. Jadi sebelum terbang ke Solo, saya bilang bawa oleh-oleh ya, itu kan khas kita ya orang timur ya. Iya. Ada yang senang durian, ada yang senang macam-macam. Nah, akhirnya dibawa kue-kuean Bogor gitu. Mungkin takut kangen kan sudah pindah ke Solo gitu. Sementara 10 tahun kan lamanya di Bogor. Iya. Kira-kira gitu. Ini pertemuan berlangsung berapa lama Kang? Kita hampir 1 jam kurang lah ya, 45 menit lah ya. 45 menit ya. Jadi Jadi itu rangkaian sebelumnya, malamnya kan dengan Pak Prabowo itu makan malam, terus mungkin melihat makan malam istimewa itu ada pesan masuk kalau berkenan hari Jumat ke Solo kan. oke. Jadi iya. sudah. Jadi saya sebagai orang timur ya masa tidak datang orang mengundang kan kayak begitu. Oh, jadi Anda yang diundang, bukan Anda yang minta waktu untuk Ya, ketemu ya? kurang lebih. Oke. Jadi yang Pak Prabowo juga sama. Saya tidak memberi pesan ingin gimana gitu ya. Cuman mayor tadinya kasih tahu Kang, Bapak pengen ketemu, kita makan malam kayak gitu. Oh, yang di Sabang itu ya, restoran Padang ya? Saya juga tidak hafal, kirain apa mungkin tertutup atau gimana gitu ya. Iya. Bayangan saya kan. Iya, gitu. iya kan? Ternyata Pak Prabowo tuh memang dari mudanya senang di situ. Oh, Tempatnya kan ramai banget gitu ya. iya. Restoran Padang sejuta umat lah kira-kira. Oh iya, saya juga. Aja ya, maksudnya ada rangkaian itu. Iya. Rangkaian ya sudah rezeki anak soleh ya, alhamdulillah ditraktir. Iya. Nah kira-kira gitu. Pesannya ya kalau ke Pak Prabowo saya belum sempat mengucapkan selamat kan, karena waktu pelantikan itu kan riuh rendah gitu ya di hari H-nya itu. Saya kan diundang ke istana juga, alhamdulillah. Cuman belum sempat bicara. Nah kemudian membahas banyak hal. Pak Jokowi juga sama, saya belum sempat mengucapkan selamat purna tugas kan. Padahal kan 11 tahun kita. Iya. Saya 5 tahun wali kota,
tentunya ada kerjasama dengan pemerintah pusat. 5 tahun gubernur, setahun kurator IKN kan diangkat Pak Jokowi saya. Jadi mayoritas lebih mendoakan, menghaturkan selamat purna tugas. Nah lain-lain ya tentu simbolik karena Pak Jokowi, Pak Prabowo juga ada di Kim kan, tentu mendoakan agar Pilkada Jakarta kita bisa menang dengan baik gitu ya, secara kreatif, secara objektif gitu. Jadi itu simbol dukungan. Iya jelas simbol dukungan. Masa ketemu nggak mendukung Ya, kan? siap, ya. Jelas lah, memang Anda berangkatnya dari situ. Betul. Anda lebih didukung oleh Pak Jokowi atau Pak Prabowo sebenarnya asalnya? Dua-duanya sama. Dua-duanya Tapi kayaknya. Pak Prabowo kan yang ibaratnya memerintahkan Gerindra sebagai motor dari koalisi di Jakarta kan. Makanya ketuanya Pak Riza Patria. Betul. Iya. Jadi memang Pak Prabowo Iya. lebih utama dalam mendukung karena mengerahkan semua sistem kepartian Gerindranya. Nah, jadi menurut Anda seberapa pentingkah, seberapa strategikah dukungan dari kedua figur ini? Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Pertama sangatlah penting ya, karena keduanya kan presiden. Iya. Ya, Pak Jokowi presiden ke-7, Pak Prabowo presiden ke-8. Dan hasil surveinya juga menunjukkan ada pertanyaan seberapa penting dukungan, hampir 60% yang disurvei menyatakan dukungan khususnya Pak Prabowo itu sangat penting. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan menguatkan. Karena kan sebelum makan malam itu beredar isu-isu lah ya, Macam-macam kan. macam-macam, seolah-olah Pak Prabowo dukung ke koalisi yang lain kan nggak masuk ke logika ya. Iya, Cuman kan di era hari ini yang penuh dengan fabrikasi isu, kadang-kadang orang menelan begitu saja. Ada yang tabayun dan seterusnya. Jadi Ini gunanya kita podcast di sini ngomong betul. gitu Jadi kan. makan malam itu akhirnya kan menunjukkan clear bahwa Pak Prabowo mendukung kami. Orang kita datang dari situ ke Jakarta juga diarahkan Pak Prabowo. Plus diposting kan di IG-nya Ini masing-masing. masing-masing saya lihat. Kalau itu. tidak signifikan itu nggak mungkin kan Iya. level presiden dan mantan presiden memposting pertemuan. Kalimat terpenting yang diucapkan atau dipesankan oleh Pak Jokowi maupun Pak Prabowo apa kepada Anda kan? Ya kalau dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi dua-duanya memberikan nasihat penyemangat aja bahwa jangan menyerah kan begitu ya, tetap semangat, fokus pada data gitu, disebut kata data. Maksudnya disebut data agar lihat kamu kurangnya di mana, lebihnya di mana. Yang lebih pertahankan, yang kurang energinya turunkan berlipat-lipat kan begitu. Makanya saya kalau melihat survei itu bukan soal persentasenya. Oh, gimana ya? Karena survei kadang-kadang metodologinya beda ya. Kadang tinggi, kadang sedang, kadang rendah gitu. Yang saya selalu lihat itu petanya. Oke. Petanya, menang misalkan di selatan, tapi masih kurang di barat, itu kita evaluasi kan. Oh kuat di Gen Z, tapi lemah di usia boomers, baby boomers. Terus kita bahas apa isu-isu di boomers yang harus kita perkuat gitu kan, dan apa yang di Gen Z yang sudah leading tetap dipertahankan. Jadi kami lebih cenderung memanfaatkan survei itu bukan soal elektabilitasnya saja, tapi apakah cara kita berkampanye ini sudah sesuai belum dengan data. Tapi Anda percaya kan dengan survei? Oh iya, the science of politics kan survei. Sobat tanpa survei gimana kita bisa membaca mood warga kan? Iya, Walaupun survei itu bukan penentu takdir. Hari ini X, di hari hanya bisa 3X atau bisa minus sekian persen kan. Dulu Ridwan Kamil di Pilwalkot 2 bulan sebelum coblosan hanya 6%, Mas. Setelah kerja-kerja politik jadi 45% dan menang gitu. Anda demen nggak sih debat gitu? Oh senang, cuman tegangnya debat ala-ala sekarang itu karena waktunya pendek itu aja. Iya. Kalau di Amerika kan debatnya itu agak luas gitu ya, jadi mengelaborasinya itu rada panjang. Kalau di sini kan pendek-pendek. Dibatesin ya, Iya, waktunya tolong pendek. jawab semenit kan 60 detik cuma. Waduh. Jadi
Pak jangan kecepatan ngomong, susah. Jadi kadang-kadang kecepatan orang nggak kelambatan waktu habis. Jadi seni berdebat itu poinnya adalah bagaimana memilih diksi yang mudah dimengerti di waktu yang pendek itu. Kayaknya bisa jadi konsultan debat nanti. Iya benar. Tapi penting debat, walaupun mungkin tidak semua nonton lah ya. Tapi di mana lagi kita membedah isi kepala si calon kan, kalau bukan di debat kan. Iya, penting itu dalam arti untuk pencapaian visinya, apakah juga membantu mendongkrak elektoral? Dua-duanya, karena kan warga mayoritas masih tetap melihat TV sebagai referensi. Iya. Dan kalau di TV ya pilihannya debat, nonton iklan gitu kan, atau dialog, nah, kira-kira begitu. Kang, kemarin tuh dalam pertemuan dengan Pak Jokowi maupun dengan Pak Prabowo, ada yang nanya nih, publik kan boleh Kang. Oh iya. Ini kok cuman sendirian, kenapa nggak ngajak wakilnya? Oh, karena saya kan diundang sesuai dengan undangan. Oh, oke. Masa saya ngajak-ngajak, ngatur-ngatur yang mengundang gitu kan? Maksudnya Anda nggak nanya nggak, Pak, mohon izin saya boleh nggak ajak wakil saya? Atau enggak. Karena spesifik Pak Ridwan ditunggu, Kang Emil ditunggu, kan begitu. Mau 4 mata gitu ya? Iya. Berarti memang ada pesan khusus ini. Mungkin. Kayaknya ada yang perlu dirahasiakan, ya kan ya? Ya kan? Ya intinya secara umum dua pertemuan ini adalah simbol dukungan, juga mengklirkan sebelum dua peristiwa ini seolah-olah dua presiden itu nggak firm gitu kan. Tapi setelah dua pertemuan itu kan akhirnya semua sistem bergerak dengan lebih cepat. Nah itu. Karena apa? Politik itu tafsir mas. Dalam bahasa saya. Iya. Diam ditafsir, ini kemana nih? Tangan setiap gerak-gerik naik dikit ini maksudnya apa ini? Kan begitu. Oke. Nah jadi padahal saya sangat maklum, namanya Pak Prabowo, Pak Jokowi kan sibuk ya di akhir jabatan Pak Jokowi, di awal kabinet ke Magelang kan begitu. Iya betul. Pas kemarin kan udah beres, makanya leluasa untuk bertemu. Jadi tafsirnya ya dan memang realitanya gitu, intinya dua presiden ini mendukung. Saya datang sebagai undangan, menghormati ya, walaupun ada yang bilang oh itu sebagai bentuk sikap takut kalah katanya kan begitu ya. Loh. Saya bilang ya wajar kan takut kalah kan? Namanya orang timur diundang masyarakat datang, apalagi yang ngundang level presiden. Lah ya takut kalah so what? Kan biasa kita takut kalah kan. Anda takut kalah nggak? Ya harus menang. Lah ya makanya harus menang, apalagi dengan dukungan ini gimana rasanya, mantap gitu. Ya gini, semua dukungan adalah penting. Dukungan rakyat tentu lebih utama karena mereka yang akan mencoblos kan. Dukungan tokoh-tokoh sangat penting, apalagi tokohnya levelnya presiden. Ya presiden, mantan presiden, ini kaitan dengan partai koalisi pendukung, mesin partai. Ada yang bilang mesin partainya ini adem ayem aja. Sebenarnya panas loh mas. Jadi cuman maaf ya, saya buka apa adanya. Panas ya mesinnya ya? Panas, karena kita itu ada namanya program syukuran anggota legislatif. Ya. Program syukuran anggota legislatif itu semua anggota legislatif turun ke bawah, bikin acara gathering gitu kan. Terus saya datang di waktu yang saya bisa. Jadi semua partai sudah melakukan, PKB melakukan, Demokrat melakukan, PAN melakukan, Golkar, PKS semua gitu. Makanya nggak ngerti juga kalau ada yang mengatakan mesin partai tidak turun. Saya adalah objek yang berkeliling menghadiri acara-acara yang dilakukan oleh partai. Definisi partai di sini itu adalah anggota legislatif dari DKI maupun DPR pusat yang mengadakan acara. Ada yang bilang kurang meriah, Kang. Kalau kurang meriah kan relatif. Kalau mau meriah sebenarnya banyak di postingan ya kalau mau melihat kemeriahan. Cuman kan gini, kalau rame, kalau beritanya baik, nggak viral mas. Gitu. Itu teori komunikasinya kan begitu. Iya. Tapi kalau dibilang jelek, dibilang dingin, dibilang kan orang
pengen baca, Jadi pengen FYP langsung ya. iya kira-kira begitu. Itu mah hukum alam dari Iya. bagi saya tidak mau terpengaruh terhadap hal-hal tersebut. Buat saya kerja aja tiap hari adalah berharga, sehari 7 sampai 10 agenda. Memang nggak semua terpublikasikan ya, karena satu dan lain hal lah ya. Tapi realita di lapangan sesibuk itu, berbagi peran dan mudah-mudahan mengerucut. Kalau mau jujur juga hasil-hasil survei kan walaupun tidak selalu sama ya, tapi mayoritas kan kita selalu di atas ya, konsisten. Iya, iya. Kecuali satu survei aja. Jadi Anda nyinggung soal medsos segala macam ya. Itu seberapa penting sosial media atau media sosial menurut Anda? Jakarta itu berbeda dengan misalkan Jawa Barat ya, di desa-desa. Di Jakarta itu 100% orang punya HP. Oh, gadget semua ya? Iya, karena very urban, sangat kota gitu kan. Sehingga antara masang baliho dengan bikin konten, kadang-kadang lebih efektif bikin konten. Begitu. Kita kalau bikin konten, ketahuan berapa yang nge-like-nya, berapa yang ngeliat kan. Nah, kalau kita masang baliho, gimana Susah ngukurnya. ngukurnya bahwa Iya, iya. dilihat berapa, disukai berapa, di komen berapa kan nggak ada. Tapi hari ini tetap penting, cuman proporsinya kalau saya 70% tetap di medsos, 30% konvensional. Dan hasil surveinya memang mayoritas orang Jakarta tuh di WA Group ternyata. Iya, iya. WA Group, terus kedua Facebook, ketiga TikTok, keempat Instagram, paling ujungnya X atau Twitter. Iya, iya. Kalau X Twitter tuh kecil banget, hanya para jurnalis, aktivis gitu kan. Itu Terbatas ya? ngumpulnya memang di Twitter. komunitas. Iya, iya, iya. Anda perhatikan banget nih Kang Emil itu semua sampai ke Kan apa kata data? platform. Good data, good decision. Yes. Bad data, bad decision. No data, no decision. Gitu rumus kepemimpinan kami begitu. Iya, iya, iya. Jadi Kang, apa sih sebenarnya yang membuat Anda betul-betul terpanggil ya, tergerak untuk memimpin DKI itu? Sebenarnya mungkin panggilan takdir ya. Banyak yang tidak tahu. Loh kok bisa takdir? Dari mana ngukurnya? Karena 2016 saya kan dicalonkan juga sebenarnya untuk nyagup Jakarta. Iya, iya, iya. Cuman saya menolak karena tidak dapat restu dari ibu saya sebagai guru pertama dan guru selamanya kan. Jadi 2016 diminta nyalon gubernur oleh partai-partai, semua mendukung kecuali ibu saya bilang kamu kan belum selesai jadi wali kota Bandung. Harus tuntas kalau jadi pemimpin. Nanti urusan Jakarta datang sendiri. Nah, daripada durhaka kan, karena dari ridhollahu fi ridho walidain ya, tidak datang ridho Allah tanpa ridho orang tua. Ya sudah. Nah, itu. Tapi ibu saya bilang nanti Jakarta takdirnya datang sendiri. Nah, ternyata takdirnya itu 2024 kan, bukan di 2016, 2017 itu. Itulah akhirnya saya kesini dengan keyakinan Pak Prabowo yang mendorong salah satunya karena ingin Kang katanya masa kota global banyak kekumuhan, kalau kamu terpilih tolong beresin itu, kita bikin social housing sebanyak-banyaknya buat Gen Z ya, kan Gen Z sekarang tinggalnya semua di pinggiran kota karena nggak sanggup. Yang ketiga giant seawall, tolong nanti bantu dan amankan. Jadi itu, dan kalau gubernur Jakarta dengan presidennya satu frekuensi kan, yang diuntungkan kan warga mas, karena dukungan nanti dari pusat, kebijakan, komunikasi lebih mudah gitu. Anda juga bikin urban farming apa ya? Nah, karena kita ini kota polusi ketiga di dunia, ya, kemudian juga suplai pangan kadang-kadang terlalu didikte pasar, harus dicari cara yang efektif. Nah, dengan menanam pohon jutaan pohon di jalan, di atap gedung dan di lahan-lahan kosong, itu bisa mengurangi polusi lumayan signifikan. Contohnya kota Medellin di Amerika Latin, nanam 3 juta pohon dalam 3 tahun suhu turun 2 derajat dan polusinya turun. Nah, jadi urban farming selain melawan polusi,
ya, karena banyak ruang hijau, itu bisa dipanen untuk suplai makanan tertentu yang menjadi konsumsi orang Jakarta. Karena Jakarta kan tidak memproduksi pangan secara umum. Tapi seberapa banyak itu bisa bikin? Oh enggak, memang bukan sifatnya bukan pengganti, itu hanya komplementer. Oke. Karena cara kita menjaga suplai pangan Jakarta itu satu namanya kontrak farming. Jadi kontrak jauh-jauh hari, Mas. Dengan Sumedang Ya. untuk beras, bawang ke Brebes, sapi ke NTB. Sehingga kalau harga fluktuatif, kita pakai kontrak, harga kontrak kan. Bisa di lock ya harganya. Bisa di lock. Dua, kita ada anggaran mitigasi. Jadi kalau harga naik, uang APBD masuk mensubsidi, harga di ibu-ibu tetap terjangkau. Nah, jadi ditambahi urban farming itu lebih pada komplementer supaya ruangan tidak gersang, hijau tapi hijaunya ada nilai ekonominya. Iya. Ya. Bukan hijau-hijau biasa. Yang juga menarik dari ide Anda itu mobil curhat ini ya. Ini gimana ceritanya dan bagaimana perkembangannya? Dari gaya hidup, Mas, kemacetan mempengaruhi, polusi mempengaruhi, biaya hidup tinggi mempengaruhi, office politik mempengaruhi, kan, tekanan medsos yang harus pamer-pamer, dipaksa menampilkan sisi glamornya walaupun tidak. Bener apa palsu ya kan? Itu mengakumulasi stres tadi. Pertanyaannya dia kemana? Makanya curhatnya kan ke HP-nya. Iya. Tapi kan satu arah kan. Nah akhirnya kita bikin apps curhat dulu. Apps curhat. Di dalam apps itu bisa chatting. Nah kalau apps tidak cukup, ingin bertemu kayak begini fisik, face to face, ketemu. Ada mobil curhatnya yang bisa parkir di Blok M, parkir di Car Free Day. Berapa banyak itu udah siapin? Ya sesuai TRU-nya mungkin belasan puluhan. Di dalamnya ada psikolog, ada konselor kayak ngobrol begini. Iya. Nah itu udah kita siapkan. Itu maksudnya. Kenapa? Negara itu harus hadir di setiap permasalahan warganya. Kalau permasalahan warganya adalah mental health, ya berarti negara harus punya inovasi merespon mental health tadi, kira-kira begitu. Itu akan ada apa namanya? Dan itu sudah saya kerjakan. Enggak, artinya terus nanti kan misalnya Anda ditakdirkan menjadi gubernur DKI misalnya, terus ini yang dibikin mobil. Oh iya terus. Ya. Bukan hanya untuk kampanye aja. Enggak. Ini mah program kan tadi dokter keliling buat lansia yang mobilitas terbatas, disabilitas udah pernah saya lakukan. Mobil curhat. Dulu mobil curhat kita itu namanya Kekasih Juara singkatan. Kendaraan konsuling silih asih. Jadi mayoritas sudah pernah dikerjakan, tapi lebih relevan lagi di Jakarta. Makanya ada Gen Z yang bilang, Pak, saya senang banget ada mobil curhat, tapi boleh nggak saya teriak dulu? Itu gimana? Jadi maksudnya nanti ada dinding, ruangan kosong, saya mau teriak dulu, melepaskan beban kan, baru curhat ngobrol. Jadi kalau ngobrol langsung begini, didinya masih kesel gitu, nah itu takut nanti ngobrolnya kurang lepas. Saya tanya ke psikolog ya, Om Wai, Pak ada curhatan, itu udah benar Kang Emil katanya. Orang stres itu dia memendam, ibarat kayak kalau sungai itu ada apa? Ya, kayak apa? Kaldera gitu ya. Endapan lumpur gitu ya. Numpuk, akhirnya badan jadi berat oleh pikiran kan. Nah dia butuh kayak gunung meletus dulu. Wah gitu. Nah bentuknya mungkin teriak atau mukul-mukul apa gitu. Nggak ada saksikan ada yang lucu-lucu nggak dari masyarakat yang mengadu atau curhat di situ? Ya macam-macam. Kemarin curhat banyak utang gitu. Itu bikin stres. Makanya saya ada program kredit tanpa bunga berbunga tanpa agunan. Namanya kredit kelompok. Jadi Pak saya golongan yang nggak punya motor Pak. Jadi gimana buat pinjam ke bank kan nggak ada pegangan. Nah saya udah pernah bikin namanya kredit mesra. Jadi kredit kelompok berlima. Kalau satu masalah, empatnya musyawarah ya untuk cari solusi gitu. Nah itu kan saya bilang, oh Anda butuh berapa karena curhatan banyak utang ya. Ya kalau dikasih modal buat bisnis 10 jutaan, nah itu masuk kategori yang bisa kita bantu. Ada yang pernah kalau dulu ya anak sekolah curhat, dibully di sekolahnya,
bilang ke ibunya sibuk, bapaknya sibuk gitu. Dia tahu ada mobil curhat, dia curhat. Jadi poinnya di kota yang penuh tekanan ini, negara hadir memberikan teman untuk Anda curhat atau bercerita. Gitu. Mungkin tidak selesai masalahnya secara penuh kan, tapi dapat teman yang ngedengerin aja kan udah seneng gitu. Iya kan. Jadi selain itu juga pasangan Ridho ini kan bikin juga ini ya lapangan kerja berapa 1 juta 1 lapangan juta, kerja, terus kemudian bantuan 1 miliar 5 per tahun 5 tahun untuk per apa itu? Ya per RW. RW ya. Ya, jadi 1 juta lapangan pekerjaan itu karena kita berteori kalau Jakarta mau jadi kota global, ya, maka strategi-strategi ekonomi makronya harus kuat. Satu, kita memperbanyak pusat bisnis, kayak SCBD itu kita perbanyak tapi jangan di tengah kota, nanti di Ancol, di Kelapa Gading, didorong ke sana sehingga ada pertumbuhan. Kedua, kota global itu artinya semua event harus internasional. Kalau pameran kelasnya jangan pameran nasional aja, pameran kelas ASEAN, MICE itu ya. MICE. Kemudian yang utama adalah pariwisata Jakarta ini masih kurang menurut teorinya. Kalau pariwisata bisa dikonsepkan, kan orang kesini itu hanya nginep semalam, sisanya 4 malam di Bali atau di Bandung satu. Terus setiap weekend 2 juta orang Jakarta keluar cari hiburan ya, cari piknik. Itu udah spend 1 juta udah 2 triliun per weekend, 100 triliun per tahun kan. Maka kita akan memperbanyak wisata destinasi di tengah kota, bikin Jakarta sebagai kota festival internasional ya. Kemudian Kepulauan Seribu kita jadikan kawasan ekonomi khusus supaya kelas-kelas ala Disneyland, ala Universal Studio misalnya itu bisa datang karena pajaknya khusus, perizinannya cepat. Itu dikombinasi strategi itu dengan kredit mesra dan lain sebagainya, 1 juta lapangan pekerjaannya, 600.000 kerja kantoran, 300.000 kerja yang hubungannya UMKM, dan 100.000 kerja padat karya yang dari 1 miliar, itu poinnya ya, dari 1 miliar selama 5 tahun untuk RW. Kalau RW-nya masih kumuh, 1 miliarnya dipakai buat mengatasi kekumuhan. Kalau dia masih kotor, beresin kekotoran. Kalau ini udah beres, rapih, bagus, ke ekonomi, kemudian ke sosial budaya. Inilah desentralisasi mas, karena Jakarta nggak bisa beres semua dari balai kota. Jadi kita harus percaya ke RW-RW itu, tinggal diatur ya, how to spend-nya, jenis-jenis menu kegiatannya, dan uangnya bukan di RW tapi di kelurahan, supaya pelaporannya oleh kelurahan. Ini realistis gak Kang? 1 juta lapangan kerja baru ya? Kan Dengan basisnya basisnya kan data. Kan sekarang aja per tahun lapangan pekerjaan di Jakarta itu kalau nggak salah sekitar 150.000 per tahun. Ya kali 5 tahun aja kan udah 750.000, masa nambahin 250.000 nggak optimis. Ya udahlah. Ibaratnya kita nggak ngapa-ngapain aja, sistem sekarang sudah otomatis menghasilkan per 5 tahun 750.000. Apalagi kerja. Apalagi dengan lagi, ya kan? go global tadi, wisata naik kelas, bisa lah 1 juta gitu. Ya memang beneran ya, meng-create event, pariwisata, turisme segala macam ya. Karena kalau di Jakarta ini apa yang dilihat Kang? Persis, makanya saya bilang, sok apa bedanya Paling dengan foto-foto di Monas cuma. Om Wai, apa bedanya dengan Singapura? Ya. Kenapa jutaan orang datang ke Singapura? Karena Kita foto-foto di air mancur yang ada itu kan lebih keren jadi, ya. makanya disebutnya man-made tourism. Oke. Ya, orang yuk kita ke Singapura misalkan ya, imajinya apa? Ya. Shopping, jalan-jalan, foto-foto ke museum, kan gitu kan, perahu-perahuan, kan semuanya man-made ya. Iya. Bukan kita ke Singapura nyari pasir putih, kan enggak. Mencari Nah, pemandangan Jakarta alam, kan problem statementnya sama. Iya. Jadi supaya yang datang sebanyak kayak Singapura, maka harus banyak imajinasi, inovasi, membuat wisatanya lebih banyak man-made. Dubai juga sama. Iya. Dubai tanpa inovasi-inovasi yang sifatnya man-made gitu ya,
Ada kan? Burj Al Khalifa segala macam itu Tertinggi, ya. teraneh, terunik, Iya, terlebar, iya, iya, kan iya. gitu Dubai. Nah sebagai arsitek, ada tertarik nggak untuk membuat satu bangunan yang ikonik untuk DKI misalnya? Harusnya ada, cuman belum dipikirkan bentuknya apa. Waktu saya Gubernur Jawa Barat kan kita ada Al Jabar. Oh ya, Masjid Al Jabar. Jadi Ya. kan 5 tahun saya Gubernur Jawa Barat mewariskan satu ikonik yang saya kalau belusukan, Pak saya udah 2 kali kemarin di Menteng. Saya udah 2 kali loh Pak ke Al Jabar, kayak bangga gitu kan. Anda mau bikin di Jakarta juga? Nah si ibu-ibu bilang begitu, Pak bikin Al Jabar. Bu Al Jabar kan Jawa Barat singkatannya. Nanti kita pikirin namanya gitu. Tapi aspirasinya ada, ingin punya ikonik seperti itu. Iya, iya, iya. Harusnya bisa lah, APBD-nya kan lebih besar. Kalau duitnya ada ya, APBD ya gede ya. Ya lebih tinggi, DKI berapa sih DKI? sekitar 80-90 triliun. Per tahun ya. Tahun Jabar hanya 37. Oh, hampir 3 kali lipatnya Jabar kan? Iya, padahal penduduk Jabar 50 juta, Jakarta hanya 10-an. Iya, iya, iya. Jadi nggak ada alasan, duitnya ada nih. Kayaknya. Insya Allah harus. Iya kan. Nah ini kembali ke survei Kang. Ini kata data Telco Survei ini menyebutkan bahwa performa Kang Emil ini terbaik pada debat kedua. 47,6% responden ini menganggap bahwa penampilan Kang Emil adalah yang terbaik dibandingkan yang lain tentu saja. Iya, Ya, gimana? tadi saya sampaikan saya selalu mengevaluasi diri ya. Kan debat pertama ada plus ada minus, saya cek. Oh, ternyata di debat pertama terlalu banyak pidatonya ketimbang programnya. Sudah di debat kedua diperbaiki. Yang sifatnya teori-teori umumnya Iya. dikurangi. Nah, iya. Langsung program. Nah, program yang praktis ya. Mobil curhat, langsung apa itu dokter keliling, apa itu kredit tanpa bunga berbunga tanpa agunan, apa itu apa implementasi semiliar per RW seperti apa kan, dari mana datangnya 1 juta lapangan pekerjaan. Jadi memang bahasanya banyak teknis. Ternyata itu lebih disukai ketimbang Iya, lebih tadi menyentuh itu ya kan, langsung pada kepentingan Kalau mereka. saya kebanyakan ngomong kita akan membentuk masyarakat berkeadilan, itu kan Kalau berbunga-bunga itu terlalu berbunga ternyata kurang di situ. kurang. Makanya Nah, yang di ketiga debat nanti gimana yang ketiga? yang mana? Yang ketiga nanti gimana rencananya debat ketiga? Saya nggak tahu, tapi topiknya katanya tentang tata kota. Kalau Ya, topiknya climate change apa ya? tentang tata kota, ya itu bidang saya spesifik lah ya. Mudah-mudahan pengalaman saya bisa membantu menjawab lebih lugas. Tapi tadi evaluasi debat 1 kedua, warga lebih senang program, lebih banyak sehingga mudah dipahami. Kemudian cara menyampaikan tadi singkat, padat, berbobot lah begitu ya. Iya. Ada itu pakai latihan nggak sih mau debat gitu tuh? Lu latihan Mas 2 kali. Latihan. Saya sering Cara ngomong juga diatur nggak? Iya, saya sering pidato, sering apa, tapi tetap debat latihan. Oh perlu latihan. Iya, terus tim saya seolah-olah jadi audiens gitu. Oh. Terus gimana gestur Heeh. mulut, mata, tangan di waktu yang pendek gitu. Semua ya, termasuk penampilan. Ya. Kalau program-program dulu di masa Pak Anies Baswedan ya, termasuk kartu Jakarta Pintar, ya untuk kesehatan dan segala dan lain-lainnya itu mau diterusin ya? Gini, prinsipnya sederhana. Semua yang baik dari gubernur sebelumnya, selama itu relevan, wajib, saya bilang, wajib dipertahankan. Saya bukan golongan pemimpin yang hobi menghapus masa lalu. Kan saya juga sama Mas, saya kan gubernur Jabar, Iya, iya. penghargaan ada 500, pencapaian banyak. Nah kalau gubernur saya setelah saya, tiba-tiba ngapusin program unggulan yang disukai warga kan sedih juga. Iya, iya, iya. Kebayang nggak? Iya. Nah saya juga sama, makanya saya paham perasaan Pak Anies kalau programnya baik, tiba-tiba dihapus kan nggak bagus. Makanya KJP pasti dipertahankan, karena saya kemana-mana survei, warga seneng kan. Iya, iya, iya. Cuma nanti ditambahi tahun depan sekolah gratis untuk swasta. Jadi saya bilang yang bagus dari Pak Anies sampai Pak Ali Sadikin dipertahankan, tapi mohon izin, pasca tidak lagi ibu kota, ada hal-hal baru tentang global yang
akan kami hadirkan gitu. Iya, jadi Yang mungkin tidak ada disempurnakan ya, dari yang sudah Iya. ada disempurnakan gitu ya kan. mungkin 50% program lama, 50% inovasi baru. Ini memang programnya bagus apa karena ingin meraup suara pendukung Pak Anies? Sebenarnya tanpa berujung pada meraup suara Pak Anies, itu logika akal sehat saja. Kan tadi saya bilang, kan saya gubernur Jawa Barat dulu. Kalau dibegitukan juga kan nggak nyaman ya. Padahal rakyat butuh. Kalau ternyata ada bonus tambahan ya, suara pendukung Pak Anies ke kami, dan menurut survei sekali lagi memang mayoritasnya ke kami. Tapi kan nggak 100%. Nggak, soalnya dari sebelah juga mengaku dukungan dari timnya Pak Anies ke mereka gitu loh. Ya, itu realitanya begitu. Ah. Jadi dari yang ke saya banyak, sebagian ke 03 juga ada. Jadi kalau disebut ada, iya. Tapi kalau ngukur persentasenya kan, ya gimana kalau tidak pakai survei kan? Iya, iya, tapi penting ya, menurut Anda penting dukungan dari Oh, suara satu kolam suara Anies Baswedan satu penting. orang, satu suara aja berpengaruh kan? Iya, Jakarta harus menang 50% plus 1 istilahnya. Iya, iya, iya. Tiba-tiba sama-sama 50% mendekati, tiba-tiba ting satu orang milih Ridho sendiri, menang. Iya, iya, iya. Jadi mau pendukung Pak Anies, pendukung Pak Jokowi, pendukung Pak Ahok, dan surveinya juga sama, pendukung Pak Ahok nggak semua ke sana. Iya, iya. Di surveinya pendukung Pak Ahok sebagian ke kami. Yang nyoblos PDIP juga sama, ya nggak 100% ke 03. Ada 25% di survei terakhir ke pasangan Ridho. Hal yang sama juga ke partai kami, nggak semua 100%, partai Golkar milih saya kan, ada juga yang ke 03. Jadi realita-realita itu memang ada. Makanya saya bilang survei itu hanya sebagai bahan evaluasi supaya kita memperbaiki di sisa waktu metode kampanye. Iya. Kalau ini Kang, Anda pernah bilang kan bahwa DKI ini secara tata kota ini kurang humanis ya katanya begitu. Bukan kurang humanis, artinya kan surveinya mengatakan kotanya stres. Oh, itu di tadi. dalam komponen Iya. kotanya stres itu kurang ruang-ruang interaksi manusia. Oh, oke. Contoh ya, Iya, iya. saya ketemu golongan menengah atas di PIK, enci-enci di sana ya, tasnya mewah-mewah. Ngomongnya saya sama, Pak, banyakin ruang hijau ya, Oh, ruang terbuka hijau Ruang maksudnya. hijau. Iya, iya, iya. supaya anak saya nggak mainnya di mall terus. Iya, iya, iya. Tapi bertemu, berinteraksi. Oke, siap. Saya datang ke golongan prasejahtera kan, di kampung-kampung padat tuh. Suratnya juga sama. Pak, bikinin taman bermain ya. Kemarin tuh di mana? Daerah, maaf, di Halim. Pak, di sini nggak ada tempat main anak-anak. Saya bilang, Ibu, anak-anak main di mana? Main di aspal, Pak. Kasihan loh kami. Udah Bu, saya punya pengalaman. Kalau daerah padat saya beli rumah. Rumahnya saya bongkar, tanahnya saya jadikan ruang terbuka hijau. Nah, maksud saya, humanis itu salah satunya, ada ruang-ruang di luar kita mencari nafkah gitu ya, ruang-ruang untuk rileks gitu kan. Saya peta Google Map banyak, Om Wai, sungai mau saya sulap Waduh. untuk jadi bahan ini kayak keren, Rasuna Epicentrum kan, Iya, pernah iya, kan sungainya bagus. Danau-danau nganggur banyak banget ya, saya lihat Iya, di Sunter, Rawabadak, di ujung Setiabudi, Nganggur itu. nganggur cuman jadi wadah air gitu. Mau dibikin apa? Wisata ya? Wisata lah Iya, gitu, apa Waduk Melati. Wow. Saya ke Waduk Melati nih di belakang UOB itu ya. Saya nongkrong di sini, udah saya bilang kalau saya ngopi, ngelihat skyline Jakarta, depannya danau, keren. Tapi sekarang kan cuma parkir-parkir truk gitu ya. Iya. Jadi banyak kayak begitu. Kemudian apalagi menghumaniskan. Saya akan bikin program anak sekolah sahabat lansia. 10 anak sekolah wajib tiap bulan mendatangi lansia untuk bawa makanan, menghibur, mengkontenkan. Si lansianya senang punya cucu ibaratnya gitu ya. Iya. Si anak sekolah juga belajar realita bahwa hidupnya tidak seindah komplek-komplek mewahnya kan. Ada orang sudah tua hidupnya kesepian. Nah, inilah akan menghumaniskan. Kemudian kita ada gerakan namanya Family for Family. Satu keluarga mapan nanti mengasuh satu keluarga tidak mampu tanpa harus
jadi anak angkat misalkan ya, tetap di rumahnya aja di daerah miskinnya atau prasejahtera. Tapi tiap bulan dia, nah siapa yang menjodohkan? Kita. Misalkan ya, oh saya mampu nih Pak ngirim 2 juta sebulan lah buat keluarga. Datanya dia, kan kita yang ngasih datanya. Bu, saya kawinkan ya. Ini Itu ada yang membutuhkan di sana gitu ya. ya, ini Nah, itulah kehumanisan yang akan kami dorong. Keluarga mampu dengan tidak mampu dipersatukan jadi saudara ya. 10 anak sekolah menjadi sahabat lansia dipersatukan. Ruang-ruang hijau tadi yang banyak sebenarnya tapi kurang tereksplor akan saya perbanyak gitu. Termasuk nanti ada Car Free Night. Ya, Car menarik. Free Night itu pasar malam sebulan sekali. Nggak ada mobil lewat pokoknya. Nggak boleh. Ya itu. Malam hari Di kan cuaca Malaysia enak. aja ada yang keren Kang bisa bikin gitu. Masa kita nggak bisa di pasar baru kayak di mana gitu ya? Enggak, nanti kali 44 kecamatan setiap bulan. Jadi jangan terpusat. Iya, iya, Yang pusatnya iya. tetap Sudirman Tamrin, tapi 44 kecamatan bikin Car Free Night. Ini kan bahasa Inggrisnya, bahasa lokalnya itu pasar malam. Iya, iya. UMKM, pameran, tengahnya itu ada keren panggung, itu. tengahnya ada panggung, ada tausiah, ada dangdutan, ada lenongan, panitianya wajib anak muda antar kampung supaya ngurangin tawuran karena mereka sibuk jadi panitia ya dalam imajinasi saya kira-kira begitu. Nah itu menghumaniskan lagi kan, silaturahmi yang selama ini tidak terjalin. Ingat ada pasar malam rutin kan? Yuk kita ke sana ketemu mantan pacarnya mungkin, ketemu tetangganya yang marahan. Itu Mas. Nah selama ini kan nggak ada coba. Iya, iya. Taman yang sudah ada diperbaiki apa mau bikin taman lagi? Mau bikin taman lagi Kang? Bisa? Pastilah. Bikin stadion lagi. Kan dulu gitu. saya waktu wali kota disebut Wagiman. Apa itu? Wali kota gila taman. Wagiman. Paling kota gila taman. Stadion cukup nggak nih stadion? Selain GBK ada JIS. Ya ada aspirasi membangun beberapa lagi, tapi yang paling utama JIS ini kan Supaya timnas jago ya bola timnas kita. jago bersihnya. Ada nggak lahannya Kang? Ya JIS-nya aja, manajemennya aja, manajemennya aja. manajemen estetnya Oh, lebih oke. memprioritaskan simbol dari olahraga sepak bolanya Jakarta. Oke, ini panjang ya ngomongnya ya. Tapi masih ada pertanyaan yang agak sensitif ini. Boleh Kang ya? Ya, boleh. Boleh dijawab, boleh kagak. Silakan minum tuh. Tegang banget sih. Minum dulu dong. Karena mau dibilang pertanyaan sensitif jadi tegang. Itu gimmick aja Kang. Siap. Kan itu loh soal slip of tongue atau apa ya? Dari slip lidah dari wakil Anda kemarin yang rame lah ini soal Jadi canda sama perjaka itu. pertama saya meyakini Pak Suswono itu tidak ada niat yang sifatnya negatif gitu ya. Mungkin bermaksud meriangkan suasana dalam dialog karena ada pertanyaan sebenarnya. Jadi awalnya itu ada pertanyaan dari audiens. Pak kami para janda gimana kan begitu. Pengen dong kami juga diberi kartu ini, kartu itu dan seterusnya. Iya, iya. Nah dari awal situ mungkin ya untuk sebagai pemimpin kan Pak Suswono ingin berkeadilan maksudnya gitu. Kalau yang disupport ya pasti golongan yang membutuhkan. Status itu kan beda-beda ekonominya kan. Yang mampu tentu tidak perlu disubsidi, tapi yang tidak mampu perlu. Nah, kemudian mungkin ada gurauan yang tidak bermaksud tapi menjadi hal yang kurang pas lah ya. Tapi kan yang terpenting juga beliau sudah minta maaf. Sudah istighfar, sudah minta maaf segala macam ya. Dan semua orang juga sudah memahami. Tapi kan Om Wai bisa lihat Iya, iya. mayoritas menerima permintaan maafnya kan Iya, iya, dan tidak memperpanjang. Saya udah menerima juga minta maaf ya. Saya lihat videonya juga. Udah bagus, udah viral juga Kang. Artinya banyak yang positif juga menilainya. Tentu wajar lah ada yang kemudian menganggap nggak cukup gitu kan. Sabar Kang, sabar. Dan bagi saya di alam demokrasi yang insya Allah makin sehat, makin kuat, ya jangan dikit-dikit dilaporkan kan ngapain juga. Iya itu maksud aneh. Kita kan ada kita kan ada sila keempat musyawarah, mufakat kan, dan sudah minta maaf juga.
beda kalau kekeh gitu ya. Ah, Berargumen bahwa argumen saya benar ya, baru perdebatan itu diselesaikan mungkin di jalur formal gitu. Ini udah mengakui keliru, minta maaf, mudah-mudahan cukup ya. cukup dan kita fokus gitu Iya, kan iya, iya, iya. ke hal-hal yang besar. Hal-hal Anda besar itu sempat gelisah nggak dengan enggak gelisah karena dalam saya 10 tahun jadi pemimpin, saya pun kadang-kadang kan keprojot juga kadang-kadang? ya gitu. Jadi dan orang dikutipnya juga sepotong-sepotong, nggak menceritakan introduksi mukodimahnya, kayak mobil curhat contohnya. Iya, Kan iya, iya, iya. sempat saya dinegatifi dulu, disangkanya mobil curhat itu curhatnya sambil nyetir mobil di tengah kota di jalan-jalan, kan bikin macet Pak, ngapain Iya, sih iya, idenya bikin macet, bukannya nambah stres. Terus? Ngerti nggak? Iya, Karena iya. dipotong konteksnya yang tadi, Iya, iya, iya. bahwa ini kota stres nomor 9, negara harus hadir di awal gejala, Iya. dan bentuknya parkir di titik-titik bukan di jalan. Jadi selalu ada multitafsir dan tergantung kepentingannya. Tapi untuk hal wakil saya sudah minta maaf, sudah mengakui kekeliruan, saya kira kita move on. Iya. Fokus Jakarta bahas hal-hal tentang inovasi solusi 5 tahun ke depan. Terharu saya dengar pernyataannya Kang Emil, jadi kelihatan sekali orang yang arif bijaksana, nggak emosional lagi ya kan? Mas saya itu diajari ibu saya kan 3 hal. Apa Mungkin kan? Ibunya Om Wai juga sama. Hmm. Kalau Ibu saya udah meninggal. kalau butuh ya. mintalah tolong, Kalau butuh minta tolong. minta tolong. Iya. Ya. Kalau sudah ditolong bilang terima kasih. Iya. Kalau keliru cepat minta maaf. Oh. Tweet lama kan saya kan banyak dimunculin lagi, padahal kan 2010. Iya itu. Terus saya kan apalagi kecuali mohon maaf 2013 saya minta maaf. Dulu itu sadar ya, bahwa waktu Dulu kan itu- saya warga yang marah mas, gitu. Marahnya saya salurkan dengan. Nah, itu. Tapi setelah jadi pejabat publik kan nggak ada saya hal-hal begitu kan, menandakan saya pun bertransformasi. Tapi kalau masih diungkit-ungkit 12 tahun lalu kan begitu ya, apalagi kecuali saya maaf. Udah pernah diterima. Jejak digital itu memang, waduh. Ya, tapi kan tidak mewakili persona hari ini. Iya, iya, iya. Kadang-kadang masa lalu adalah persona masa lalu, harus dilihat konteksnya juga gitu. Iya, iya. Tapi nggak apa-apa, maksud saya ini bagian dari dinamika, dialektika ya, menuju masyarakat yang lebih dewasa lah. Iya, iya. Pembelajaran buat Ya semua. termasuk tugas Anda untuk mendidik kita ini supaya edukasi Betul. masyarakat kita makin Persis. dewasa. Makanya saya bilang, saya senang podcast. Oke. Karena kayak gini tuh ngomongnya enak, nggak dipotong-potong. Ya, enggak, Lis. Makanya Jangan saya- dipotong nih, Kang. Saya bilang nanti kalau terpilih gubernur, saya mau bikin podcast juga. Iya, boleh. Tapi tamunya nanti Om Wai gantian. Ya, tamunya saya. Sebagai warga ya. Oh iya, sebagai warga. Om Wai Saya mau- tapi kritis loh, Kang. Iya. Ngomongnya Lah, asal goblek ini kan saya kadang-kadang. bilang membangun Jakarta itu rumusnya 50% ide gubernurnya dan wakil, 50% ide warga. Hmm. Nah, jadi nanti saya cek Mas Wai, Om Wai punya ide apa? Oh banyak. I'm a man of ideas, full of ideas. Iya kan? Tunggu aja nanti, ya kan? Kayak gini, saya ke Blok M, Pak Blok M tuh keren, cuman kurang sentuhan tata kotanya yang lebih global kan? Iya. Ini kan bisa saya sulap nanti gitu. Bikinlah Jakarta sebagai kota wakaf misalnya. Kan menarik itu, Bos. Paham. Nggak usah pusing dengan kepemilikan. Nggak siap, negara nggak kuat. Kalau saya sangat pro dengan inovasi, Mas. Ah, Makanya prinsip membangun pasangan kami itu DKI. apa itu? D-nya desentralisasi. Sentralisasi, Makanya uang semiliar RW Iya. itu kan kali Iya, 2.700. K-nya kolaborasi. kolaborasi. Jadi kita barengan do something. I-nya? I-nya inovasi. Oke. Jadi ngukur Ridwan Kamil ya, nanti 3 itu aja. Oke. Oh, si Kang Emil lagi mendesentralisasi. Oh, ini Kang Emil lagi berkolaborasi dengan grup ini, grup itu. Oh, Kang Emil lagi inovasi ini barang baru gitu. Paling akhir pertanyaannya, Kang. Ini, tapi Minum lagi. minum dulu. Ini agak-agak anu soalnya. Aduh. Jadi ada info nih, Kang. Ini lumayan berat infonya nih. Bu Mega mau turun Ya wajar lah, Mas. untuk ya tentu backup ya kan, suaranya untuk mendukung ke pasangan sebelah. Pertama, Gimana? respon saya gini. Saya sangat hormat ke Ibu Mega. Ya,
sering bertemu. Kan saya banyak bikin situs dan patung Bung Karno. Iya. Setiap saya mau bikin, lapor dulu kan. Terjauh saya bikin patung Bung Karno di Aljazair. Ya, diresmikan Mbak Puan dan lain sebagainya. Jadi hubungan sangat baik. Tapi kalau per 5 tahun ada kontestasi dan kebetulan kontestasinya berseberangan, pasti wajar kan? Beliau pasti mendukung Mas Pram dan Bang Dul yang memang kader PDIP. Pastilah bukan ke saya. Iya. Jadi nggak ada masalah. Nah, hal yang sama juga ya jangan kaget juga kalau misalkan tiba-tiba walaupun belum ada kepastian ya. Terus dia Pak Jokowi turun juga, Pak Prabowo turun juga, kan ketua partai kalau Pak Prabowo kan. Waduh, seru itu kalau Tapi gajah-gajahnya kan turun. harus melepaskan protokolernya dulu kan kalau dalam kontestasi politik. Memang aturannya boleh. Iya. Gitu. Jadi ya menambah semarak aja. Gak apa-apa biar rame Kang, itu demokrasi Iya. kan? Hah? Justru nyemangatin supaya, kalau ada Bu Mega turun, saya kerja nggak boleh setengah-setengah kan. Waktu tinggal pendek. Gitu. Iya. Gitu Ya wis aja. Kang, mudah-mudahan lah. Amin. Insya Allah kalau memang takdirnya sampai nggak usah khawatir. Iya, kan? Insya Allah kata Kang. Jadi cukup ya Kang ya. Cukup, Terima kasih alhamdulillah. banyak sahabat Kata Data. Demikian episode Gultik kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus episode-episode Gultik lainnya hanya di YouTube Kata Data Indonesia. Kalau bicara pakai data. Terima kasih Kang Emil. Terima kasih, Om Wai. Assalamualaikum. Assalamualaikum.